guys, welcome back to my YouTube channel. Senang sekali saya Nofri bisa kembali lagi kehadiran kita semua. Oke guys, di YouTube channel saya yang kali ini saya akan menyampaikan tips-tips untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Sebelum saya menyampaikan materi yang saya ingin sampaikan guys, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan itu bukan hoax. Karena materi yang saya sampaikan itu guys, saya telah pelajari ketika saya menyelesaikan diploma fitness trainer saya. Nih, sertifikat saya. Dan saya juga melakukan penelitian-penelitian untuk mendapatkan materi-materi tersebut, sehingga materi tersebut saya bisa jamin layak untuk saya sampaikan. Dan saya juga melakukan penelitian-penelitian supaya materi yang saya sampaikan itu menjadi akurat guys, oke? Jika kita ingin menurunkan berat badan, kita ingin tampak six pack atau ingin langsing, itu semua menurut saya hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu kalori defisit. Ada cara lain juga yang bisa dilakukan, tapi saya tidak menyarankan proses itu. Kalori defisit itu terjadi jika kalori yang masuk itu lebih kecil daripada kalori yang keluar. Kalian bisa lihat di sini. Tentunya bagi rekan-rekan yang belum tahu apa sih kalori itu guys, itu yang kita makan dan minum. Itu adalah satuan energi yang kita makan dan minum setiap hari. Jadi kalau kita makan dan minumnya banyak, terus kita hanya duduk, tidur-tidur, nonton, tidak melakukan aktivitas, itulah yang akan terjadi penimbunan lemak, sehingga kita akan menaikkan berat badan kita. Dengan kata lain bisa obesitas guys, kalau sudah lama-kelamaan. Oke guys, kalori defisit itu akan kita tahu dengan cara kita menghitung berapa jumlah kalori yang kita butuhkan setiap hari dan berapa jumlah kalori yang kita keluarkan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ataupun non-aktivitas. Oke guys, di sini bisa dilihat kebutuhan kalori itu, pertamanya itu yang kita harus tahu itu basic needs kita. Basic needs ini adalah kebutuhan kalori yang tubuh kita perlukan, yang sangat penting dalam melakukan aktivitas kinerjanya tanpa pengaruh dari aktivitas yang lain yang kita lakukan. Seperti kata lain, fungsi-fungsi organ tubuh, fungsi jantung, fungsi pernafasan, itu semua membutuhkan kalori. Yang kedua adalah extra needs. Extra needs ini, kebutuhan ekstra ini, itu adalah kebutuhan kalori dari seluruh kebutuhan basic needs ditambahkan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Oke guys, dari jika kita sudah mengetahui berapa jumlah kalori yang kita butuhkan, basic needs dan extra needs, maka kita akan mengetahui bagaimana berapa jumlah kalori yang kita butuhkan untuk tiap hari, dan itu akan kita hitung dengan berdasarkan intensitas gerak anggota tubuh kita. Oke guys, sekarang mari kita lihat menghitung ya. Saya kasih contoh, misalnya saya umur 32 tahun, tinggi saya 177, berat saya 78 kilo. Maka saya bisa mengetahui berapa basic needs saya dengan cara mengalihkan berat badan kita, terus berat badan saya di sini contohnya dikali 24 untuk pria, dan untuk wanita hanya dikali 21. Tentunya jumlah kebutuhan kalori pria dan wanita itu tidak sama. Hal itu karena dipengaruhi juga oleh fungsi hormon yang terdapat dalam tubuh manusia. Jadi kita kalikan, maka 78 kali 24, 1872 itu adalah kebutuhan kalori saya guys dalam sehari. Yang sangat important, yang dibutuhkan tubuh saya jika tidak melakukan aktivitas apa-apa. Oke guys, dari basic needs tadi itu kita bisa mengetahui extra needs, kebutuhan kalori kita jika tubuh kita bergerak melakukan aktivitas. Hal itu kita dapat mengalihkan basic needs kita tadi dengan bilangan-bilangan ini telah saya bilangan-bilangan ini yang saya telah bagi melalui intensitas geraknya itu, apakah rendah atau sedang atau tinggi atau sangatlah tinggi. Jika aktivitas kita hanya duduk, kita bisa kalikan dengan 1,3, dan jika sedang misalnya duduk tapi juga ada jalannya, jadi kita dikasih 1,6. Terus jika sangat tinggi, kita bisa kalikan dengan 2. Contohnya saya, BN saya tadi itu 1872, yang kita sudah hitung tadi dari awal, dikalikan 2 karena intensitas kerja saya sangatlah tinggi, sangat membutuhkan tenaga yang besar. Jadi dikalikan dengan 2 dan kita akan mendapatkan hasilnya. Inilah jumlah kalori yang saya butuhkan setiap hari.
jika kita melakukan kegiatan ekstra lagi di lain pekerjaan kita, misalnya berolahraga, itu juga kita harus menghitungnya. Kita bisa melihat di Google berapa kalori yang dibakar jika kita melakukan aktivitas jogging, berenang. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Jika Anda sudah melihat tabel, maka saya akan memberikan contoh tentang saya. Jika saya nge-gym, olahraga, saya ambil waktu misalnya 1 jam aja dulu ya di sini ya guys. Gym itu termasuk salah satu kardio dengan berintensitas rendah. Jadi berkisar dari 365 sampai 455 kalori sejam. Tapi saya ambil aja yang di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa tambahkan lagi dengan dari tadi exercise itu ditambahkan dengan 400 kalori ini, maka saya bisa tahu berapa kalori yang saya butuhkan sehari. Ini jika berolahraga, dan yang ini jika tidak berolahraga. Oke guys, setelah kita mengetahui berapa jumlah kalori yang kita butuhkan ketika kita beraktivitas ataupun tidak beraktivitas, maka kita bisa melakukan yang namanya kalori defisit. Oke guys, setelah kita mengetahui berapa jumlah kalori yang tubuh kita butuhkan ketika beraktivitas maupun tidak beraktivitas, maka kita bisa melakukan yang namanya defisit kalori. Jadi kalori yang kita butuhkan sehari itu, kita bisa perlahan menguranginya guys. Jangan langsung menguranginya sangat ekstrim. Semua butuh proses, semua butuh waktu, semua butuh dedikasi yang tinggi, semua butuh disiplin yang tinggi. Jika kalian melakukannya semuanya itu, maka kalian akan mendapatkan hasil tubuh yang kalian idamkan. Saya anjurkan guys, pengurangan kalori itu berkisar dari 500 sampai 1000. Oke guys, sekian dulu penyampaian informasi saya saat ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua, bagi yang sedang diet, menurunkan berat badan. Jika ada pertanyaan atau ingin komentar atau ada saran, silahkan komen below dan saya akan menjawabnya. Jika tidak halang-halangan, di tema berikutnya guys, saya akan menyampaikan apa saja yang harus kita makan, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, fiber, dan jika perlu, saya akan membahas juga mengenai suplemen. Oke guys, sekian dulu. Selamat beraktivitas dan salam olahraga.